Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi Yususan Sayyidina Bakar Umar wa Usman wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sayyidi Jilani wa Adari Imam Syafi'i Nabi Malik Ambali An-Nawi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya Baqi Qaddam Muhammad Wali Wali Asuri wa Pura Ajmain Sumaila arwahi walidina maatina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bilum biddaraini amin. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-muradu minal azwaji al-asnafu wa mimma tunbitul ardu al-asmaru ya wal hububu wa min anfusihim az-zukur wal inasu wa mimma la ya'lamun dawabul barri wal bahri. Wa fi riwayatin ukhra al-muradu mimma la ya'lamun ma khalaqallahu ta'ala fis sama'i wal ar wal jibal wal bihar. Wa zukira fi tafsir akhar li syai' al-wahidi innallaha ta'ala khalaqa alfa naw'in minal hayawanati fasittu mi'atin minal alfi fil bahri wa arba'u mi'atin fil barri wala tusbihu suwaru ba'diha al-ba'da wala lughatu ba'diha al-ba'da kama qala Allah ta'ala fi suratir rum wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Ai khalaqallahu ta'ala khalqa zawjan la fardan khalaqas sama zawjan ma'al ardi wa khalaqal janna zawjan ma'an nar wa khalaqas syamsa zawjan ma'al qamar wa khalaqad dunya zawjan ma'al akhirah wa khalaqal laila zawjan ma'an nahar wa khalaqal ilma zawjan ma'al amal wa khalaqal insan zawjan rijalan wa nisaa wa khalaqas sita zawjan lisayfi wa khaliqu hazihil asya mazkuratun munazzahun aniz zawji wal waladi wasariki laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, lanjutan bacaan kita ya sampai kepada ayat berikutnya. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan keseluruhannya. Ya, gitu. Allah menciptakan seluruh apa yang ada di alam ini. Allah bikin tuh pasangan timpalannya gitu ya. Nah, pasangan tuh kalau azwaj tuh kullaha semua
mimma tumbitul ardu, ya, dari sesuatu yang ditumbuhkan dari bumi, artinya pohonan apa semua, buah-buahan apa, nah itu Allah ya bikin pasangan-pasangannya. Wa min anfusihim, dan juga dari diri kita, ya, artinya tuh manusia. Nah itu juga Allah bikin pasangannya, ada laki, ada perempuan kan gitu. Nah wa mimma la ya'lamun, dan juga Allah bikin pasangan dari sesuatu yang kita nggak tahu, ya, yang kita belum tahu tuh, ya, ada makhluk Allah yang kita belum tahu tuh. Nah itu Allah bikinin, ya, ada pasangannya gitu. Jadi semua tuh, ya, nggak, ya, semua ada pasangannya semua gitu, ya. Jadi ini ya ayat berikutnya nih. Subhanallazi khalaqal azwaja, maha suci Allah yang menciptakan tuh pasangan kulluha semua, mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, al muradu minal azwaj, yang dimaksud kata-kata azwaj ini, ya, al asnaf, yaitu macam-macamnya, ya, Allah bikin tuh macam-macamnya asnaf. Wa mimma tumbitul ard, ya, al asmar, dan kata-kata mimma tumbitul ardatu, yaitu, ya, al asmar, yaitu buah-buahan gitu, ya, wal hububat, dan biji-bijian. Wa min anfusihim, dan kata-kata dari anfusihim tuh Allah bikin pasangan-pasangan dari diri kita, yaitu az-zukur wal inas, ya, yaitu Allah bikin tuh ada pasangannya laki dan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan kata-kata pasangan yang kita nggak tahu itu artinya dawabul bari wal bahri, yaitu binatang yang ada di laut dan di darat, ya, binatang yang ada di darat dan di laut. Nah itu, ya, yang kita kenal, yang nggak kenal, ya, kan banyakan yang nggak kita kenal kan, ya, binatang, ya, kita kenal di darat aja banyak banget kan, ya, belum lagi di laut tuh, ya, binatang-binatang yang, ya, kita nggak kenal. Nah itulah wa mimma la ya'lamun, ya, yang kamu nggak tahu, ya, mereka nggak tahu tuh, ya. Wa dzukira fi tafsir akhar li syai' al-wahidi, disebutkan dalam tafsir yang lain, ya, bagi Imam al-Wahidi, ya, yang menafsirkannya nih, ya, kalimat ini nih, ayat ini, ya, Imam Wahidi itu mengatakan innallaha ta'ala khalaqa alfa nau'in minal hayawanat, ya, kata Imam Wahidi ini di tafsirnya dibilang, ya, Allah menciptakan 1000 macam dari binatang tuh, ya, Allah ciptakan tuh 1000 macam, ya, binatang tuh, ya, banyak banget, ya, gitu, ya. Nah, macam minal hayawanat. Fasid tumiatin minal albi fil bahri, 600 tuh, ya, dari yang 1000 tadi, yaitu 600 ada di laut, ya, 600 macam, ya, di laut tuh, ya, kita kenalnya ikan doangan, ikan cupang, ikan cupang, ikan cere, ikan lutok gitu, ya, yang kita kenal berapa tuh, ya, ada 600 macam tuh ikan tuh, ya. Nah gitu, ya. Nah, wa arba'u mi'atin fil barri, dan Allah ciptakan 400 macam di darat, ya, gitu, ya. Tuh, ya, Allah ciptakan tuh, kata Imam Al-Wahidi nih. Jadi Allah ciptakan binatang tuh, ya, gitu, ada 1000 macam tuh, gitu, ya. Nah, ya, nah, ya, 600 di laut, ya, 400 di bumi, ya, di darat gitu, ya, Allah ciptakan tuh 400 macam dah, ya. Nah, wala tusbihu, ya, suwaru ba'diha al-ba'da, enggak mirip, enggak sama bentuk sebagian pada sebagiannya, jadi masing-masing lain-lain gitu, enggak yang sama kalau bikin, ya, lain-lain gitu, ya. Jadi 1000 macam tuh lain-lain, ya, ikan aja kan gitu aja, ya, ada ikan mujair gitu, ada lagi ikan lohan kan gitu, ya, ini kan ada lohan, ya, kayak mujair juga kayak, ya, yang palanya jenong, ya, iya gitu, tapi kan bentuknya mujair juga kan gitu, ya. Nah, ya, itu sama tapi enggak
ya nggak sama gitu ya Allah bikin. Jadi nggak ada yang sama tuh Allah bikin gitu ya. Nah ya gitu tuh ya di bumi nih gitu ya. Nah ya ikan cupang gitu ya, ada yang ngeliatin sama ya cucuk melik ya. Nah ya banyak tuh ya macam-macam gitu, tapi ya kagak ada yang sama ya, julung-julung. Iya gitu kan. Nah, ya julung-julung tuh ya di laut kan ada tuh kayaknya julung-julung. Iya, cere macam-macam dah tuh ya. Tapi ya nggak ada yang sama. Allah bikin tuh ya kelihatannya aja sama tapi nggak sama tuh ya. Nah gitu ya. Nah, la tusbihu suwaru ba'diha al-ba'da. Wala lughatu ba'diha al-ba'da, dan juga nggak sama bahasanya, ngomongnya gitu ya. Orangnya sama ya tapi bahasanya lain-lain. Ya, kita aja di Indonesia macam-macam bahasa kan gitu ya. Lain kampung lain bahasanya, lain itu ya. Kalau kita sini kan pulau iya gitu ya, ada yang iya gitu, ada yang iya gitu ya, macam-macam dah tuh ya gitu ya, sama tapi enggak gitu ya, macam-macam tuh. Nah itulah Allah kasih tuh ya gitu ya, nggak ada yang sama tuh Allah kasih bahasanya gitu ya. Nah hampir lagi ya keluarlah ya lain kan gitu ya, yang bahasa kita Betawi, bahasa Inggris, yang bahasa Jawa, bahasa Padang, ada banyak banget dah tuh ya, kita nggak tahu dah tuh. Nah itulah Allah tuh ya gitu ya. Allah tuh nggak apa lah ya, swaluhu sam'un an sam'in. Allah nggak disibukin dengan ya pendengaran tuh bahasa orang yang ngomong gitu. Jadi kalau semua pada ngomong tuh gitu, Allah ya tahu ya ini si A, ini si B gitu ya. Kita rame-rame tuh ya satu masjid ya, satu musola ya, kita ngomong gitu ya bareng, kita berdoa gitu atau apa. Nah, Allah tahu tuh nih doanya si A, nih doanya si B, nih ini gitu ya. Jadi nggak ada ya, nggak kali Allah tuh ya ya iya iya gitu ya, nggak ya sama gitu ya gitu, nggak ada tuh ya. Bagi Allah tuh ya bisa Allah pisahin tuh. Nah lah ya gitulah ya, selalu samun ansanin ya gitu ya. Allah tuh nggak ya nggak disibukin tuh dengan pendengarannya tuh. Allah tuh bahasa orang itu. Jadi satu-satunya tuh yang minta yang apa saune dia sih, minta dia nih, mintanya ini dia kan gitu tuh ya. Orang berapa ya miliar orang tuh gitu ya pada minta gitu ya. Kayak di Mekah sono nih kalau lagi begini kan orang penuh banget nih kan gitu ya, jutaan gitu pada minta ya, orang minta gitu kan gitu ya. Nah kita sini gitu juga kan gitu ya, lu minta tuh sono gitu, nggak pakai gantian. Kalau kita kayak gantian ya ntar dulu ya, yang ini belum gitu. keburu kehabisan jam ya. Iya, wis kalau disuruh nih sini dulu, ntar sono kagak keburu waktunya. Iya, error bisa kan gitu ya. Nah tapi Allah tuh begitu, kita minta tuh bareng gitu ya. Kita minta di sini, minta di sono, mintaannya kan lain-lain ya, doanya lain-lain. Tetap tuh bagi Allah nggak tasabuh ya, nggak kesaruan ya, tetap sama. Allah dengar tahu, nggak kayak saru. Oh gitu kan saruannya yang mana tuh tadi kan gitu ya. Nah gitu. Nah inilah bisa salah ngasih ya, bisa begitu ya, gitu ya. Ada yang minta mobil dikasih sepeda. Yang nanya 3 orang aja bingung Ustaz. Yang nanya 3 orang bingung Ustaz. Iya gitu ya, kalau gitu kan gitu, 3 orang bareng bingung. Nah itu ya Allah kagak ya, nah nggak begitu tuh ya. Allah tuh lah nggak sama tuh bahasanya tuh ya. Nah ya, jadi la tusbihu suwaru ba'dihal ba'da, tidak mirip ya bentuk sebagian dengan bentuknya tuh ya gitu ya. Nah ya kita bisa tahu tuh ya, kita punya anak aja kan kumpul orang banyak, kita bisa apa tahu kan, wah ini anak gue, suaranya aja kita bisa
kenalin kan, ya, kita kenalin suaranya, wah nih Chan gitu, ya. Nah, tuh ada orang banyak gitu, mau kumpul gitu, ya. Nah, tuh ya, Allah bikin tuh ya beda-beda gitu, ya. Nah, wala lughatu ba'diha ba'datu, ya, enggak sama tuh bahasa sebagian dengan bahasanya. Kama qala ta'ala fi suratir Rum, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum nih, wahtilafu alasinatikum, ya, wa min ayatihi dosono, ya, tanda-tanda kebesaran Allah tuh yaitu ikhtilafu alsinatikum, yaitu beda-beda tuh bahasa kamu, ya, gitu ya, bahasa kita tuh lain-lain gitu ya. Kita ya, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia kan gitu ya, orang Inggris pakai bahasa Inggris ya, orang apa no, orang ya Belanda, orang apa ya, masing-masing dah tuh ya bahasa masing-masing. Nah, kita satu negara apa ya, satu negara aja bahasanya kan macam-macam kan ya, ada yang bahasa Jawa, ada yang ini dah, ada yang Jawa ini, ada yang Jawa kampung, ada yang Jawa ya, nah ya, ya ngasing dah ya, Jawa koek gitu maksudnya gitu ya. Nah, kita orang Betawi gitu juga kan bahasanya ya, ngomongnya kan, nah itu ya beda-beda tuh ya, nah ya gitu ya. Nah ya, tapi Allah tuh ya, nah ya ngerti semua ya bahasa. Hanya kita kalau berdoa tuh nggak usah ya bingung-bingung kayak apaan, udah pakai bahasa kita aja udah gitu ya, gitu. Apalagi kita nggak ngerti bahasa Arab, kayak bahasa Arab kita nggak ngerti, udah bahasa kita. Tapi kalau kita kayak bahasa Arab ditanya, lu minta apaan? Tahu ya, nggak ngerti karena ditulisin bahasanya begini. Ya iya sih nggak apa-apa kalau gitu, cuman kita percaya aja sama yang nulisin ya, kita percaya. Umpama kayak ya kita ngaminin doa orang Arab kan gitu, dibaca apaan yang dibaca, gua nggak ngerti baca. Ya itu kita percaya dah husnuzon ya, bahwa dia tuh berdoa yang bagus gitu ya, masa di berdoa yang jelek kan gitu ya. Nah, aja kita nggak ngerti itu bahasa apaan, nah udah aminin aja ya gitu, kita aminin gitu ya. Nah ya, kita nggak ngerti. Nah, kalau buat kita sendiri mau minta ya, kalau nggak bisa tuh pakai bahasa gitu ya pakai dah bahasa kita gitu. Emang Allah nggak dengar, nggak tahu. Nah, kita orang lama ya gitu, orang Betawi pakai bahasa Betawi, nah orang Jawa pakai bahasa dia dah kan gitu ya, kayak gitu. Nah, orang Padang, orang apa semua masing-masing dah kayak gitu ya. Nah ya, semua tuh Allah ya ngerti ya. Jadi ribuan tuh ya. Jadi sini kata wahtilafu alsinatikum ya. Jadi dengan beda-beda tuh bahasa kamu tuh, itu tanda kebesaran Allah. Allah ngerti bahasa kita tuh, bahasa apa yang kamu ucapin tuh, alsinatikum wa alwanikum, dan juga berbeda-beda ya warna ya gitu ya. Kita kan warnanya beda-beda, yang putih, yang merah, yang hitam, yang apa tuh macam-macam dah gitu ya bentuknya gitu kan. Alwanikum tuh ya. Inna fi dzalika laayatin lil alamin, itu adalah merupakan tanda lil alamin ya gitu ya. Nah, ai khalaqallahu ta'ala khalqa zaujan, artinya Allah menciptakan makhluk itu berpasangan, lapar dan tidak ada yang sendiri gitu ya, yang nggak ada pasangannya ya gitu ya. Jadi Allah berikan dua, ada laki perempuan kan gitu ya. Nah, Allah kasih gitu lapar dan tuh khalaqas samaa zaujan ma'al ardi, Allah ciptakan tuh langit pasangannya sama bumi ya, ada langit ada bumi gitu kan. Nah, itu timpalannya gitu ya. Nah, kalakalnya sama ardi wa khalaqal janna zaujan ma'an nar, Allah ciptakan sorga ya, nah pasangannya timpalannya sama neraka. Wa khalaqas samsa zaujan ma'al qamar, Allah ciptakan ya matahari pasangannya timpalannya ya bersama bulan. Wa khalaqad dunya zaujan ma'al akhirah, Allah ciptakan dunia pasangannya timpalannya yaitu akhirat. Wa khalaqal laila zaujan ma'an nahar, Allah diciptakan malam yaitu timpalannya bersama ya siang. Wa khalaqal ilma, Allah ciptakan ilmu ya. Nah, timpalannya apa nih? Ilmu, bukannya bodoh. Nah ya Allah ciptakan ilmu zaujan ma'al amali, yaitu pasangannya
ya gitu, timpalannya adalah amal, ya bukannya bodoh apa kan bodoh tuh, ya karena bodoh Allah nggak ya suruhin gitu ya. Nah ya, nah Allah ya ciptakan tuh ilmu ya, nah pasangannya timpalannya adalah amal, kita punya ilmu, nah disuruh amalin kan ya, kemarin tuh hadis sana gitu ya gitu ya, nah, mahal ilmi ya mahal amal. Wa khalaqal insan zaujan rijalan wa nisaa. Allah ciptakan manusia pasangannya yaitu laki dan perempuan ya. Allah ciptakan banci ya, banci ya kan jarang Allah ciptakan. Ya ada banci memang Allah ciptakan. Nah, tapi ya enggak banyak ya, cuman asal ada doang gitu ya, nadir ya gitu ya. Nah, jarang gitu ya kan, ada banci yang banci muskil ya, banci yang asli gitu ya. Nah itu ya, jadi yang apa tuh ya, yang banyak Allah ciptakan laki dengan perempuan. Wa khalaqas sita zaujan lisaifi. Allah ciptakan tuh musim dingin ya, timpalannya musim panas. Wa khaliqu hazil asya al-mazkura, yang menciptakan semua ini yang tersebut, munazzahun aniz zaujati wal waladi wasariki, laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, wa khaliqu hazil asya al-mazkura, ya, yang menciptakan ya segala sesuatu yang tersebut tadi itu munazzahun ya aniz zauji, ya, yang menciptakan itu bersih ya gitu daripada pasangan. Jadi Allah yang menciptakan tuh nggak punya timpalan ya, teman dia sendiri gitu ya. Wal walad, Allah nggak punya anak ya gitu. Wasarik, dan juga sekutu ya, teman. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada yang mirip ya kepada Allah suatu pun ya di bumi dan di langit. Nah, inilah ya Allah tuh ahad ya, Allah yang esa, nggak ada timpalannya gitu ya. Nah, ini segala sesuatu tuh Allah bikin tuh ada timpalannya, ada pasangannya ya, hanya Allah lah ya sendiri gitu ya. Nah ya, nggak ada tuh ya timpalannya, ini nggak boleh kita mensyarikatkan Allah tuh ya gitu ya. Qul huwallahu ahad tuh ya, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Allah enggak ya, yalid enggak melahirkan, wala yulad enggak dilahirin ya. Jadi Allah enggak punya anak ya, walam yulad enggak punya bapak gitu, walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada satupun yang ya sama mirip dengan Allah, baik zatnya, sifatnya dan afalnya semua. Nah, inilah ya akidah ya untuk keesaan tuh Allah gitu ya. Nah, semuanya tuh Allah ciptakan, yang ada di alam ini semua ya punya timpalan, punya pasangan gitu ya. Hanya Allah lah yang kagak gitu ya. Nah, itulah ya dikatakan sunut, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun gitu ya. Gitu ya. Ya. Nah, wazukira fi tafsirin akhar, ya, disebutkan lagi tafsir yang lainnya, al muradu mimma la ya'lamun, yang Allah maksud tuh kalimat wa mimma la ya'lamun, dari sesuatu yang kamu nggak tahu ya. Allah ciptakan tuh apaan tuh, la ya'lamuna ya gitu ya, la ya'lamun annallaha ta'ala khalaqa wara jabalil qab ya sab'ina jabalan ya, misla jabalikop ya, wara al jabali ardon ya, baidoa kalfiddati buraqatan ya, kazujajati gitu ya. Di dalam tafsir yang lain yang dimaksudkan nih mimma la ya'lamun, yang kita nggak tahu, yaitu ya apa, sesungguhnya Allah menciptakan ya di samping tuh, di belakang daripada Jabal Qab ada lagi 70 gunung, 70 jabal ya. Jadi ada Jabal Qab tuh ya gitu ya, yang tempatnya sunah alam gaib di apa tuh ya, di apa, di langit 7 sana
gitu ya. Nah, cenah tuh. Nah, Jabal Qaf tuh. Ya, itu di samping Jabal Qaf itu ada 70 lagi jabal gunung tuh. Nah, mislah Jabal Qaf sama seperti Jabal Qaf juga. Waro al Jabal Ardun Baidaa, ya, di belakang tuh ya gunung tersebut ada tanah yang baida, putih, kalpida, seperti ya perak, ya gitu ya, buraqatan, ya yang bercahaya gitu ya. Nah, tuh ya, jadi di belakang Jabal Qaf itu ada Allah ciptakan Jabal Qaf. Nah, ya di samping Jabal Qaf ada lagi 70 gunung gitu ya. Nah, di samping gunung-gunung itu ada tanah ya gitu ya. Tanah. Nah, itu tanahnya ya, nah, itu bersinar kayak ya, nah, Allah bikin kayak apa tuh? Kayak perak gitu ya, putih bersinar gitu ya. Nah, gitu ya. Kayak gitu kan sini gunung tuh. Nah, samping gunung-gunung itu kan tanah-tanah tuh, batu apa semua. Nah, itu di sana gitu juga. Ya, ini cerita alam gaib nih. Ini yang kita nggak tahu ya, yang nggak mata kita nih nggak bisa sampai mata kepala kita. Itu kita bisa lihat, yang bisa lihat yang begitu yaitu para anbiya dan para aulia. Ya, para aulia, ya, para wali-wali. Ya, kalau para wali-wali itu bisa lihat karena Allah bukakan ya pandangannya bukan pakai mata kepala tapi pandangannya mata hati itu ya. Itu yang disebut kasab gitu ya. Ini kalau orang yang udah dibukakan mata hatinya itu terbuka tuh alam gaib. Ya, kelihatan sono ya gitu ya. Jadi dilihat tuh nengok ke atas tembus sono. Oh ya, dinengok ke bawah tembus tuh ke bawah gitu ya. Itu orang yang dibukakan ya mata hatinya, kelihatan semua terbuka gitu ya. Ini disebut kasab. Ya, kasab tuh terbuka ya, kaspun gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, itu di belakang nih katanya tuh. Ya, ini Allah bilang tuh wa mimma la ya'lamun, Allah ciptakan ya apa yang kamu belum tahu, yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, ya, itu bisa dilihat saudara gitu ya. Nah, tuh ya, jadi di ya, nah, samping Jabal Qaf ya itu ada lagi gunung seperti Jabal Qaf. Di belakang Jabal Qaf tadi ada tanah yang putih seperti ya perak, buraqatan ya bersinar tuh, kazujajati seperti kaca itu ya. Nah, gitu ya. Wafi tilkal ar, dan pada tanah tadi itu di Jabal Qaf itu naun minal makhluqat, itu ada macam-macam makhluk ya Allah ciptakan ya, ada penghuninya ya, penduduknya. Kali itu kosong sono itu ya. Ya kalau kau udah padat sini pindah ke sono. Ya kan sini udah penuh, pindah ke sono Jabal Qaf tuh gitu ya. Nah, la ya'rifuhum ghairuhum minal makhluqati, ya tidak ada yang mengetahui mereka selain mereka daripada makhluk-makhluk itu. Jadi yang tahu sekitar mereka aja dah ya, makhluknya tuh ya, nggak ada yang tahu, kita ini nggak kenal, nggak tahu tuh ya. Wala ya'rifuna bani adama tuh ya, manusia kita nih nggak kenal mereka tuh penghuni ya Jabal Qaf gitu ya. Nah, ya'rifuna bani Adam wala ya'rifuhum banu Adam gitu ya. Jadi wala ya'rifuna bani Adam, mereka nggak kenal kita ya, itu orang penghuni Jabal Qaf, dan juga kita nggak kenal mereka gitu ya. Dia nggak kenal kita nggak kenal dia. Kalau kita ketemu kita nggak tahu ya, dia juga ketemu kita nggak tahu siapa kita ya. Itulah makhluk ya yang Allah ciptakan seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ra'aitu lailatal mi'raj, kata Nabi saya lihat tuh di malam mi'rajnya Nabi tuh ya, Nabi waktu naik tuh ya mi'raj itu wara Jabal Qaf ya gitu Madinatan, kata Nabi saya lihat tuh di malamnya mi'raj di belakang ya Jabal Qaf itu ada satu Madinah, satu kota, kampung kota, mamlu'atan min bani Adam, yaitu penuh ya dari anak keturunan ya Nabi Adam ya, orang seperti kita ini sana. Falamma ra'auni qalu alhamdulillahillazi arana wajhaka ya Muhammad,
gitu. Fa aminu bi wa 'allamtuhum ahkamas syariah gitu. Ya, tatkala tuh di mereka tuh lihat saya, kata Nabi itu, ya mereka tuh yang ada di gunung ya Jabal Qaf itu lihat saya, mereka mengucapkan kalimat alhamdulillahillazi arana wajhaka, segala puji bagi engkau ya Allah ya yang telah memperlihatkan kepada kami wajah engkau ya Muhammad gitu ya. Fa'aminu bi, maka mereka tuh kata Nabi mereka semua beriman kepada saya. Wa 'allamtuhum ahkamas syariah, kata Nabi saya ajarin mereka hukum-hukum syariat gitu ya. Nah tuh ya, jadi begitu dia lihat temu Nabi dia girang tuh ya, bisa ketemu Nabi Muhammad gitu ya. Nah wa ba'da zalika, sesudah itu sa'altu anhum, kemudian kata Nabi sesudah dia tuh beriman ya, Nabi ajarin syariat. Nah kata Nabi saya tanya mereka, man antum, siapa kamu ya. Qalu, mereka jawab, ya Muhammadu nahnu qaumun min bani Israila, kami ini adalah kaum dari kaum Bani Israel. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam waqa'al ikhtilafu baina Bani Israel. Ya, gitu cerita dia nih, ya orang itu yang ada Jabal Qaf. Nah, ya tatkala meninggalnya Nabi Allah Musa alaihi salam terjadilah perselisihan baina Bani Israel, antara Bani Israel. Wa zaharul fasadu, dan nampaklah zahirlah kerusakan faqatalu bisa atin ya wahidatin salasa wa arba'ina nabiyan, mereka membunuh katanya pada 1 jam aja itu 43 nabi ya, 1 jam mereka bunuh 43 nabi gitu ya. Kalau nabi kan banyak nih ya, beda dengan rasul. Kalau nabi kan ya ratusan itu ya ibu tuh. Nah ya, wa ba'da qatlil anbiya, setelah mereka bunuh tuh para nabi ya, zahara ya, maka zahirlah mi'ata rajulin abidin zahidin, maka zahirlah di situ ya 200 orang yang abid dan yang zuhud gitu ya. Wa amarun nasa bil ma'ruf wa nahau anil munkar, mereka nih 200 orang ini merintahkan ya amar ma'ruf nahi munkar. Wa fi zalikal yaum, maka pada ya waktu itu, pada hari itu, qatalahum banu Israil, Bani Israel membunuh mereka nih yang 200 tuh ya, dibunuh Bani Israel ya. Ini lagi. Nah, fazahara bainakum fasadun azim, maka zahirlah kepada mereka kerusakan yang besar. Wa nahnu kharajna min bainihim ya, maka kami keluar ya gitu nih yang ada di Jabal Qaf tuh. Nabi tanya tuh, nah mereka lagi ceritain ya, kami keluar min bainihim dari mereka, wajibna ila sahilil bahri, kami datang ke tepi pantai ya, wada'aunallaha ta'ala ayyukhlisana min fasadihim, dan kami berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan dari kerusakan mereka. Fabainama nahnu nad'u ya, di tengah-tengah kami lagi berdoa, wa natadarra'u, dan kami tadarru dekatkan diri, zaharat sokbatun fil ardi, maka nampaklah lubang ya di muka bumi, fawaqa'na fiha, maka kami jatuh ke lubang itu. Wa kunna tahtal ardi samaniyata asyara sahran, kami tinggal di lubang itu katanya selama 18 bulan gitu. Wa ba'da zalika, sudah itu kharajna, kami keluar ila hadzal makan, ke tempat ini nih ya. Begitu dia keluar dari lubang itu ya, nimbulnya di sana tuh ya, di belakang Jabal Qaf gitu ya. Nah gitu ya, asal makan. Wa kana Musa alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam qad wasona,
dan Nabi Musa telah wasiatkan kepada kami, iza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihi salam nabiyyu akhir zaman fasallimu alaihi minni. Nabi Allah Musa pesan kepada saya, apabila salah seorang kamu melihat wajah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, maka ucapkanlah kamu salam ya dari saya. Artinya kirim salam kepada Nabi Muhammad gitu. Tuh ya, tuh kata kaum itu. Faqalu, maka mereka bilang, alhamdulillahillazi arana wajhaka, gitu ya. Nah itulah ya, mereka ucapin tuh begitu lihat wajah Nabi tuh waktu Mi'raj. Nah ya, di mereka ucapin alhamdulillahillazi arana wajhaka fa'alim minal Qur'an fa'alamahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, maka Nabi ya mengajarkan mereka itu Quran ya, salat wassalah ya, wasom dan puasa, wa ada as-shalah al-jum'ah, dan Nabi ajarin melaksanakan salat Jumat, wasairul ahkam, dan seluruh hukum-hukum nih ya syariat Nabi Muhammad tuh ya, Nabi ajarin mereka tuh ya, itu kaum gitu. Summa qala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bilang ya gitu, ra'aitu buyutahum bila babin. Kata Nabi, saya lihat tuh ya kaum tadi, yaitu rumahnya nggak pakai pintu. Ya, jadi mereka tuh ada rumahnya tapi nggak pakai pintu ya, ngablak aja dah gitu nih rumah ya, pintunya nggak ada. Gitu ya, nah gitu ya, mitahum bila babin. Nah kemudian wasaal tu an sababihi, kata Nabi, saya tanya kenapa rumah kamu kok nggak ada pintunya ya, nggak kayak pintu gitu ya, jadi ada lubang pintunya doang kan, nggak kayak ada ya, nggak kayak ditutup dah ya. Kalau kita kan mau tutup mulu gitu ya. Nah ya gitu ya, sebabnya tuh pakola jawab, pakolu jawab mereka ya, nahnu la yaqabu ya ba'duna mim ba'din. Kami nih ya penghuni yang enggak merasa takut sebagian dengan sebagian. Jadi enggak ada punya rasa curiga gitu. Kok kita kan ya itu, kok kita enggak tutup nih, jangan-jangan ntar ada ya, yang masuk, ada maling, ada apa, kau dia enggak ya, kenapa sama ya gitu ya. Nah ya, nggak ada yang pakai ya macam-macam gitu ya. Nah kami ini adalah kaum yang betullah ya qabu ba'duna min ba'din. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi tanya lagi ya gitu ya. Nah alaihi salam, ra'aitu jidara buyutihim mustawiyatan. Ya, kata Nabi, saya lihat tembok-tembok rumah mereka itu sama. Ya, jadi bangunan rumahnya tuh nggak ada yang kayak kita sini, ada yang rendah, ada yang tinggi, gitu ya. Nah, itu sama aja, gitu ya. Nah, ya nggak pakai ada, gitu ya. Nah, ya mustawiyatan. Pasal tuh ansababihi, kata Nabi, saya tanya tuh sebabnya ngapa tuh? Ya, kok pakai nggak ada yang pakai tinggian, ada yang ini rendah sama, gitu ya. Nah, waqalu mereka jawab, nahnu fil qalbi sawaun. Kami, hati kami itu sama. Ya, jadi nggak ada yang pakai ya irian, nggak ada pakai mau begini kalau kita kan ya gitu. Jadi rumah kita tuh ada yang tinggian, yang ini, karena apa ya, karena ada merasa baik apa tuh dia kayaan ya, miskinan dia, lebihan dia apa, nah jadi kan nonjolin tuh, nah gitu. Nah kalau dia kan tuh sono sama ya gitu, nggak ada yang merasa ya nah lebih-lebihan tuh, jadi sama tuh katanya, nahnu fil qalbi ya sawa gitu. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi tanya lagi salam tuh ya. Nah ya, ra'aitu masajidahum ba'idatan min buyutihim, kata Nabi, saya lihat masjid mereka itu jauh dari rumah mereka ya, enggak dekat. Nah, pasal tu an sababihi, saya tanya sebabnya ngapa tuh masjidnya kok jauh banget ya, enggak dekat.
Nah gitu. Faqalu jawabnya inna sawaba man atal masjida min makanin ba'idin azyadu min sawabi man atahu min makanin qaribin. Ya, jawabnya sesungguhnya pahala orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh itu azyadu, itu lebih minasawabi, lebih pahalanya man atahu min makanin qaribin, dari orang yang datangnya dari tempat yang dekat. Itu ya alasan dia tuh dibikin masjidnya jauh, karena apa? Yang datang ke masjid jauh dari tempat yang jauh pahalanya lebih banyak dibanding daripada yang dekat gitu ya. Nah gitu deh ya, makanin qarib. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi tanya lagi, raaitu maqabiruhum inda abwabi buyutihim, saya lihat kuburan-kuburan mereka yaitu ada di depan rumah mereka. Masjidnya tadi jauh, kuburan ada depan rumah. Kalau kita kan terbalik, kuburan jauh sono, ya. Masjid dekat. Nah, kalau gini ya penduduk ya kaum apa ya Jabal Qaf, nah itu ya kuburan mereka itu ada di depan rumah mereka. Ya, pintu mereka itu. Pasal tu an sababihi, kata Nabi, saya tanya itu sebabnya apa? Faqalu, mereka jawab, hatta naral maqabira pala tamilu wala nastagilu bid dunya, gitu, wala nansal mauta. Nah jawabnya, sebabnya tuh kuburan tuh di depan pintu, nah sehingga kami lihat kober tuh, lihat kuburan, ya, maka kami nggak ada kecondongan dan nggak ada kesibukan dengan dunia, dan juga kami tidak akan lupa dengan kematian itu ya. Nah ya kan kalau kita lihat kuburan kan dekat, jadi keingatan mulu ya, keingetan tuh akhirat itu bakal mati ya, nggak ada bakal ya kecondongan sama dunia apa semua ya. Kalau kita kan jauh kan nggak keingetan tuh ya, kalingan jauh suno kober suno jauh nggak kaling gitu ya. Nah bahkan yang deket aja pada ya kelupaan juga. Nah itu ya, nah bedalah ya dengan mereka tuh katanya itu. Nah, summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi tanya lagi tuh kepada mereka, ra'aituhum la yadhakuna, saya lihat tuh penghuni Jabal Qaf itu ya nggak ada yang ketawa ya, gitu ya, nggak ada yang ketawa tuh, la yadhakun. Pasal tuh an sababihi, kemudian saya tanya, kenapa kok kamu nggak ada yang kayak ketawa ya, nggak ada humor-humor kan gitu. Faqalu, jawab mereka, inna duhka yusawwidul qalba, ya, karena jawabnya sungguhnya ketawa itu dapat membuat hati jadi keras, jadi hitam ya, mematamin ke hati, hatinya jadi hati jadi keras gitu ya. Kalau kita tawa tuh banyak ketawa, nah itu menjadi qaswatul qulub itu. Faliza likala nadhak, dengan sebab itu kami enggak mau ketawa tuh ya. Nah kalau kita kan kita cari tuh humor-humor yang begitu kan ya. Nah summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda lagi ya, nanya lagi, sa'altu anhum hal takununa marda, Nabi kata, apakah kamu nih pada sakit apa enggak? Itu ya, kamu banyak nih begini, sakit apa enggak? Lalu mereka jawab, al-maradu kafaratu dzunub. Ya, jawab mereka, sakit itu adalah kifarat dosa. Ya, jadi kalau orang yang berbuat dosa, Allah kasih dia sakit gitu ya. Nah, panahnu la naznabu, kami ini enggak punya dosa. Itu ya, karena mereka tuh enggak punya dosa. Nah, ya jadi enggak sakit kata dia tuh. Ya, kenapa tuh nggak punya dosa? Tadi tuh ya, hatinya tuh sama. Ya, kan gitu tadi dibilang sunuh kan? Gitu, fil qulubi waktu itu ya. Waktu Nabi tanya kan tuh ya. Nah, ya tentang apa tuh? Ya, rumah mereka, sebabnya rumah mereka itu temboknya sama. Nah, gitu. Ya, jawab mereka, penyebabnya apa? Nahnu fil qalbi sawa.
ya kami dalam hati itu sama. Nah karena hatinya itu sama, nggak ada merasa yang lebih, nggak ada merasa yang kesel ngapa gitu. Nah ya nggak punya dosa kan. Nah orang nggak punya dosa jadinya nggak sakit gitu, tuh ya sakit itu katanya kiparat daripada dosa. Nah ya panahlu naznabu kami nggak berdosa, ya nggak ada yang main saingan itu ya. Oh kita kan ya main saingan tuh ini masing-masing. Ada perempuan tuh. Hah? Nggak ada. Mandang perempuan dosa. Hah? Mandang perempuan. Iya kan pada masing-masing kan punya gituan. Iya. 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 Nah, ya, memang mereka pada berbuat maksiat. Enggak. Jabal itu apa wilayah para wali gitu. Di atas sunu, di apa? Iya, di langit ketujuh. Kan Nabi dapat waktu lihatnya di Mi'raj. Iya, itu. Ini jalan-jalan ke sono. Iya, lebaran tur. Hah? Iya, pengen lihat. Ya sono. Hah? Iya, jalan-jalan sono. Iya. Ke Jabal Qaf, besok lebaran tuh sono turnya. Iya, jangan ke gituan mulu sono. Iya, jangan sono. Gitu. Iya, gitu. Ya, mandaran sono ke gituan apa. Nah, ya sekali-sekali ke sono dah. Itu, ya. Jalan-jalan sono enggak pakai mobil. Daftarnya mahal. Ya? Di buruk. Hah? Pakai buruk. Mahal. Ya, modalnya apa? Hatinya bersih. Itu doang udah. Modalnya hatinya bersih. Nah, bisa dah sampai ya karena yang bisa lihat tuh Jabal Qaf tadi kan para aulia dan para anbiya. Ya, gitu. Nabi dan para ya aulia tuh itu yang bisa ngelihat. Ya, karena tuh bisa sampai ke sana ngelihat itu dengan ya mata hati. Ya, jadi bukan dengan apa? Bukan mata kepala gitu ya. Karena adanya di sono gitu ya. Terhalang tuh 7 lapis langit gitu ya. Nah, dengan tuh Allah bukakan tuh mata hati kita, nah baru terbuka kan. Kita bisa lihat tuh apa. Hanya orang-orang yang kasaf itu lihat para malaikat ya, yang lagi sujud, yang apa semua, yang tasbih, zikir apa semua, itu bisa dilihat gitu. Itu. Ya orang yang udah kasap begitu nggak perlu nyari-nyari yang namanya Lailatul Qadar. Ya, itu ya, udah lebih dari itu dia. Gitu ya. Nah, ya, kalau kita kan masih nyari-nyari tuh. Ya, kita nyari Lailatul Qadar aja susah. Iya, mau keder mulu. Yang gitu, ya. Kenapa? Nyari Lailatul Qadar, jalan sono, jalan sini kita cari, pergi ke masjid dono kagak ketemu. Besok tahun besok masjid dono gitu. Ya, kagak ketemu gitu. Iya, ya. Karena ya Lailatul Qadar itu ya enggak usah kita cari kata Imam Ghazali. Kan gitu. Yang penting apa? Ya, apa tuh mijikom kita tuh jangan digantungin. Iya, jikom kita tuh jangan digantungin di leher kita. Gitu. Hah? Iya, itu. Ya, itu kata Bang Ghazali. Ini kan kita ya gantungan sama majikom. Ya, itu. Majikom kita taruh di leher. Ya, ginari aja kita udah pikirin. Hah? Iya, ginari kita udah pikirin lewat ntar berbuka. Ya, itu kan berarti kita udah kelantungin di sini hiji kaum kita gitu ya. Nah kalau pengen dapat tuh Lailatul Qadar kata Imam Ghazali jangan itu ya, nggak usah dah ya gitu tuh hiji kaum udah sono jauhin gitu ya gitu. Ini kita udah ya gelantungin ya masih subuh aja udah kita ingetin ya. Nah ini buat sore buka pakai apaan ya, minumnya yang enak minum apaan kan gitu. Nah itu mulu tuh ya, gimana mau dapat Lailatul Qadar itu ya. Lebaran udah nunggu. Hah?
Mendingan itu lebaran aja udah. Mendingan. Kue lebaran Mendingan aja udah. lebaran ini ntar mendingan dikit dekatan kalau lebaran masih jauh. Lebarannya masih lebaran aja udah dipikirin ya. Baru puasa ya. Baru puasa 2 hari udah mikirin lebaran. Nah, gitu ya. Nah itulah ya kita. Ya jangan usah kayak kalau Lailatul Qadar tuh enggak usah kayak itu sono kesini sono kemari. Di rumah aja juga kan. Ya, ini nggak usah gitu, nggak usah yang begitu tuh jangan usah dicari, biar dia yang nyari kita. Kalau dia yang nyari kita tuh enak gitu, kita lagi tidur juga kan, ya itu dimarahin, ya iyalah, gitu. Nah ini kitanya jalan sono kan capek susah, gitu. Nah begitu juga ya kasab tuh hati kita gitu ya. Nah itulah ya kita bersihin itu semua. Nah baru dah ya kita bisa tuh ya gitu ya untuk kebersihan ya hati kita tuh ya karena kita pikiran kita makan mulu. Nah ya jadi susah dah tuh ya hati kita nggak apa ya susah bersihnya yang gitu ya mau kotor mulu. Kan gitu, dari bersihin kotor lagi ya. Padahal kan kita lagi bersihin nih dari pinari nyampe ntar zohor ya kita lagi bersihin nih nggak makan nggak ngapa kan terus dari zohor tuh habis tuh makanan yang kita makan tadi sahur zohor habis ya digodok dah tuh perut kita habis hancur semua kan kosong begitu nyampe maghrib kan dari zohor ke maghrib kan lama tuh ya kosong tuh ya kita apa tuh ya begitu temu makanan ya kita nggak kayak mikir-mikir yang kita pikirinnya apa enaknya gitu kan temu makanan tuh buka ya gitu nggak mikir-mikir katanya pikir-pikirnya enaknya doangan wah nih makanan enak gitu nah ya kita nggak berpikir tuh ini makanan tuh halal subhat apa kagak dah gitu ya itu nggak kepikir kan ini nggak cep enggak ya begitu gitu Allahumma innaka afuwun juga kan gitu iya begitu tuh ya asyhadu alla ilaha illallah bedog gitu ya enggak mikir-mikir dulu gitu ya nah, ya udah itu jadinya tuh kotor lagi udah dibersihin kotor lagi ini kotor lagi ya nah seharusnya tuh kita pikirin itu ya jadi nanti kan bersih tuh ya karena ya dengan makanan yang itu hampir gitu ini kata Sufyan Suri aja itu saya pernah makan makanan orang yang nggak apik 40 hari saya tertahan nggak bisa tuh ya memahamin Al-Quran gitu ya itu makanan orang yang nggak apik dimakan itu nggak dikatakan tuh haram subhat apa karena orang itu nggak apik gitu ya tuh saya makan ya makanan orang yang nggak apik itu 40 hari saya ya kalau tahan tuh ya gitu nah bagaimana gitu ya gitu ya kita aja nggak apik iya lah itu nah kitanya nggak apiknya ada makanan dah makan aja garus aja gitu ini sulit dah ya buat untuk kesananya perlu riadoh ya kalau yang begitu perlu ya riadoh latihan ya dikit dan nanti lama-lama tuh gitu ya gitu kan ya karena hati kita ini kan semua kosat qulubuhum ya bimakanu ya sipun ya kerasnya hitamnya hati kita ini karena usaha kita sendiri kan ya kita yang ya bikin kita yang kerjain gitu ya nah jadi sulit buat kita tuh untuk ya mendapatkan tuh ya yang namanya tuh ya kasab gitu ya terbuka alam gaib yang dikatakan kasab itu inkisafun nurul ghaib ya gitu ya terbukanya tuh alam gaib ya binuril ghaib dengan nur ya gaib tuh hanya tuh yang bisa lihat begitu itu ya para aulia dan para ya ulama anbiya ya para nabi dan para ya aulia tuh itu Allah bukain gitu ya gitu juga nggak mustahil nggak bakal nggak bisa ya teman riadoh kita kan oga riadohnya ya latihannya kita mau iya kita maunya langsung jadi juara aja
Ya, gitu ya. Kita kan maunya langsung jadi juara, nggak pakai latihan-latihan dah. Pokoknya gue udah jadi juara aja gitu ya. Ini latihan dulu gitu ya. Itulah latihan dia harus ujlah, harus hilwat ya. Wah, gitu. Dengan begitu kan, nah ya itu ya bisa lah sampai dia masuk ke situ. Nah kita nggak sabaran yang begitu ya. Nggak enak. Soal makan tuh asal nanya, kudu nanya apa di hati doang kan? Ya, nah Kalau kita udah ngadepin nih. ya kan kita tahu dari siapa gitu ya, ini dari siapa kan gitu. Udah husnuzon aja siapin mati. Iya, nah kalau kita sih emang orang baik banget ya, udah husnuzon aja udah ya. Kalau kita emang orang baik, orang ini orang bagus gitu, udah husnuzon aja dah ya gitu kita Ada di meja makan. ya pokoknya makan aja husnuzon dah, enak dah pokoknya husnuzonnya enak. Ya maksudnya kudu ada pikiran. Ya mesti seharusnya kalau kita mau yang namanya apik tuh gitu. Mikirin dulu nih makanan yang ada di depan kita ya, kira-kira nih gitu. Walaupun prosesnya kita beli di jalanan, tetap kita harus Iyalah mesti mikir gitu. Iya. Nah, itu. Jadi kalau orang yang masih begini jadi banyak apa tuh? Ya, banyak pikiran. Gitu. Ya, ini jadi susah. Gitu. Nah, ngomong ini gitu, ngomong ini gitu. Ya itu kan namanya kan latihannya. Ya latihan. Iya, nah kalau latihan kan orang yang latihan susah kan. Masa latihan gampang. Iya. Nah orang jadi abri aja latihannya kan susah kan. Oh iya, nah harus apa ngeliwatin kali, harus ini begini kan susah tuh. Nah baru selesai baru dia dapat kan. Gitu ya, nggak langsung dia jadi abri langsung ya, tulis aja tanda tangan udah langsung gitu, enggak kan? Latihan dulu itu ya. Nah itu. Latihannya sana Ustaz di Kemu Pasir. Latihannya mau riadonya di Kemu Pasir sana di pesantren Kemu. Ya jauh-jauh banget di rumah aja. Kalau pasti ke dapur mulu, kalau sana kenapa? Nah ini ente kunci aja pintu. Kunci aja pintu. Nah ente sendiri sekarang gitu. Ini sendiri. Nah kunci aja pintu, jepret aja. Kagak terima tamu dari mana aja, nggak terima pemberian dari mana aja, kan gitu. Udah. Nah ente tinggal zikir. Ya. Berasnya dari Cina. Ya banyakin apa? Ya banyakin puasa, sedikitin makan. Ya kan jadi nggak perlu banyak-banyak, kan gitu. Ya gitu. Nah ya, tak akhirnya jadi kuat kan? Gitu. Ya sedikit. Ya dengan sedikitnya kita makan tuh, nah nanti kan sedikitnya, nah ya daripada ya ke apa tuh? Ya kesalahan-kesalahan, gitu. Ya. Kuat. Nanti kan kalau kita udah begitu, nah Allah yang gantiin tuh. Ya, gitu. Allahu ya, gitu at'amani wasaqani, kata Nabi, saya dikasih makan sama Allah dan kasih minum. Nah, gitu. Nah, kalau kita kan udah ya berusaha untuk apa tuh? Ya sedikitkan makan, minum apa semua, ya. Nah, bergaul apa semua kan gitu. Kan persyaratan orang jadi wali itu kan sedikit makan, sedikit ya bergaul, sedikit tidur, ya sedikit bicara, udah sedikit semua. Sedikit tidur. Ya, kok kita sedikit tidur, sedikit makan, gitu. Ya. Kita balik gitu. Sedikit makan. Iya. Tuh ya, begitu. Nah nanti kan Allah yang ganti. Nah kalau Allah udah ganti makan kita gitu, nah itu kan kuat bisa, ya. Nah, ya bisa seminggu, ya bisa kayak Ibnul Arabi, ya 40 hari sekali, ya 40 sekali itu baru dia ngisi itu, ya 40 hari sekali. Udah nggak kena hukum wisol itu ya? Enggak ada, itu, ya karena Allah yang apa, yang ngasih, udah Allah yang kasih makan, ya nggak tidur nggak apa. Kalau Nabi kan tidurnya kan dengan matanya doang kan merem, ya. Kalau kita kan mata merem, mati pules. Iya. Bedanya dikit sih, cuma kebalik ya. Iya, ya gitu. Nah kalau kita kan mata merem, hati pules. Nah kalau Nabi kan, ya, cuman matanya doang merem,
Ya, kan gitu. Ya, itu kadang wakal buhu lam yanam wal ainu qad nausat kan gitu. Ya, hatinya tuh ya wakal buhu lam yanam, Nabi natenya enggak tidur. Wakal hawa wa ainuhu qad nausat. Ya, di punya matanya itu merem. Ya, itu ya Nabi. Jadi kan begitu angan dan kelihatannya tuh tidur, tapi enggak tidur, ya enggak ngapa-ngapa enggak sakit. Ya, itu kita yang tidur mulu. Sakit itu ya. Bangun malah pada pegel ya. Hah? Bangun tidur malah pada pegel. Iya bisa itu. Nah dia pada nggak tidur tuh, kan enak tuh. Nah itulah ya, tuh untuk riadoh ya, latihan-latihan. Ya, kok yang namanya latihan itu berat tantangannya, ya jangan dikata apa tuh, ya jangan dikata ringan, jangan itu ya berat dah, ya latihan itu kalau karena kita untuk mendapatkan apa tuh, ya dapatkan tingkat itu yang Nabi kata indal imtihan yukramul mar'u ayyuhan, waktu ujian itu bisa orang naik tingkatannya, bisa juga turun, ya nggak sanggup turun nilainya, nah disanggup ya naik derajatnya. Gitu ya, indal imtihan tuh ya waktu ya latihan, waktu tes ujian kan gitu ya, tuh ya kan bisa naik bisa gitu kan tuh ya. Nah inilah ya gitu nih ya, kalau mau dapetin gitu bukannya nggak ada nih cerita Nabi ya gitu ya. Nah ada tuh gitu ya yang namanya Jabal Qaf yang gitu ya. Nah inilah yang Nabi apa tuh yang Allah bilang wa mimma la ya'lamun tuh, itu dari sesuatu yang kamu nggak tahu ya, kita nggak tahu. Allah ciptakan ya segalanya apa yang kita nggak tahu. Nah itulah apaan yang nggak tahu itu Nabi ya menceritakan ada Jabal Qaf di sono ya, waktu Nabi Mi'raj tuh ya Nabi lihat di sono gitu ya. Nah, ada tuh nih inilah Nabi ceritain tuh gitu ya. Jadi sini tuh kata Nabi summa qala alaihi salam, kemudian Nabi bilang lagi sa'altu anhum hal takunu namarda. Ya Nabi tanya apakah kamu nih sakit apa enggak? Qalu jawab mereka al-maradu kafaratu dzunub. Sakit itu kiparat dosa. Panahnu la naznabu. Kami ini orang yang enggak berdosa. Kalau orang kita enggak punya dosa enggak bakal sakit ya. Karena kalau apa ya kita sakit ya berarti ada dosa kita gitu ya. Anak kecil enggak ada dosanya ya kok sakit? Ya ngapa ya itu ya anak kecil ya tuh anak bayi anak orang kan gitu pada tuh kan dia nggak ada dosanya ya yang pada bayi balita tuh nggak ngapa tuh kok dia apa sakit ya karena emaknya namanya makannya gitu dia kan ngisep tetek. Iya, minumnya kan makannya ya dari ASI tuh. Nah gitu, nah karena nyaknya ya. Nah, makannya sembarangan, nah dikicep, nah kena dia. Jadi anaknya tuh sakit. Nah kalau dia tuh maknya enggak dia bersih itu ya karena maknya dia ngisap tuh kan ya anak yang masih netek itu kan udah mulus kagak punya dosa yang Nabi kata ya itu ya nah, dia itu ya seperti orang yang baru bayi yang baru dilahirin ya, orang yang baru dilahirin kan berarti kan nggak punya dosa kan gitu, kok dia nggak punya dosa ngapa sakit? Nah itu ya karena emaknya nih ya waktu dinyusuin ya makannya panas aja itu ya, nah larinya ke anak ya, akhirnya itu anak kan ya sakit dari panas, dari batuk, dari ngapa gitu ya. Nah karena emaknya tuh berbuka makan es kan gitu ya kan sambel. Nah anaknya ngikut. Gitu. Gitu ya. Nah, tuh ya jadi jawab dia kami enggak cuma summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi sa'altu anhum, saya tanya mereka ya hal tazrauna, apakah kamu bercocok tanam enggak ya, nanam padi apa enggak kan kamu ya gitu. Qalu jawab mereka na'am nazra'u wa nusallimu ilallah
ya ila waqtil hasadi, kami bercocok tanam dan kami serahkan tuh kepada Allah di waktu ya sampai waktu untuk memetiknya ya, untuk panennya gitu. Jadi mereka tuh tanam padi apa semua, nah ya, nah kemudian mereka tuh ya serahkan kepada Allah ya sampai waktu untuk memetiknya ya. Kayak umpama padi berapa bulan nih habis mereka tanam udah ya serahkan pada Allah. Fa iza kana waqtul hasadi panazhabu bil ittifaq, apabila datang waktu untuk ya memetiknya nih ya, kami pergi dengan sama-sama tuh ittifaq ya semua tuh ya. Nah, sama-sama wana jema'u fi makanin wahidin, dan kami kumpulin di satu tempat. Jadi mereka tuh nanam padi, hasilnya tuh nggak pada masing-masing bawa ke rumahnya, kumpulin satu tempat. Di mana nih taruh ya, di satu lumbung dah kan gitu ya. Nah, satu tempat tuh ya wahidin wana timinhu qadrama nahtaju ilai, kami datang ke tempat itu ngambil ya yang sekedar kami butuh ya. Dibutuhnya siapa tuh, ngambil umpama padi beras kan gitu ya, butuhnya sehari umpama 2 liter, udah 2 liter ya. Kalau kita kan bisa banyakan nih pung-pung nih gitu ya. Kehabisan. Iya, takut ntar kehabisan gitu. Enggak, karena dia punya hati itu sama, nggak ada yang cerdikan dikit, nggak ada yang main nyerdikin, enggak kan? Nah, gitu. Nah, jadi mereka tuh butuh nih berapa nih, ambil padi ke 2 liter sehari, udah segitu, ntar yang lain gitu lagi gitu. Jadi nggak pakai main itu ya. Oh, kita kan cep, kita ambil banyakan ya. Iya, buat besok dah. Gitu. Kalau nggak takut ntar ya ada yang banyakan ngambil gua kebagian gitu. Enggak begitu, kampung aja sandung dah ya, masing-masing tuh gitu tuh ya. Nah gitu kan. Nah jadi kami tuh ittifaq tuh pagi. Nah kami ambil nakti minhu qadrama nahtaju ilai wa nakhli baki, dan kami tinggalin ya, simpan tuh yang sisanya itu. Nah gunakan di sana. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi nanya lagi, hal fikum an'amun, apakah kamu juga punya binatang ternak? Ya, ada kambing enggak? Ada sapi enggak? Gitu. Ya, lalu mereka jawab, na'am, ada, an'amuna fi sahra. Ya, binatang ternak kami ada tuh ya di lapangan sono. Jadi enggak pakai ada kandangnya. Gitu ya. Bisahra pamata lazimna nakti minha, ya kapan-kapan kami membutuhkannya kami datang ke sana ke lapangan itu, qadrama nahtaju ilai, sekedar yang kami butuhkan ya. Kami butuh berapa nih, nah gitu, potong sampi gitu kan, berapa biji, nah udah itu gitu ya. Wa nukhalli baki pisahra, kami tinggalin yang lainnya tuh di ya lapangan sana ya itu. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi tanya lagi, ra'aitu wujuhuhum musfiratan, Nabi kata saya lihat wajah kamu kok pucat gitu, kan nggak sakit ya, kok pucat nih gitu ya, berarti kan kurang apa ya, kurang vitamin kan pucat ini kan gitu. Nah fakultu lima takunu marda, kata Nabi, kenapa kok kamu sakit nih gitu, kamu bilang nggak sakit nih, itu mukanya pucat. Balimas parratujuhuhum, kenapa tuh wajah kamu tuh pucat? Qalu, jawab mereka, haza min khaufil mauti, ini pucat karena takut mati ya, karena pikirannya tuh kepada kematian, jadi selalu kebayang tuh ya mereka mati itu. Nah jadi kan ya orang kalau ingat mati mulu gitu kan jadi apa tuh ya, nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak apa kan, jadi kurang kan gitu. Nah jadi kan apa tuh pucat mukanya kan gitu ya. Nah kalau kita kan nggak ingat semua gitu kan, enak aja ya gitu ya, kita nggak ingat mati ya mati aja. Kalau kita kan gitu cap ya gitu ya, dan mati udah jarin, sekarang giliran makan aja gitu ya.
nggak kepikirin gitu ya. Nah kalau dia tuh ingat tuh yang Nabi suruh tuh kan ya, ingat mati gitu ya tuh ya. Nah itu jawabnya tuh ya, kenapa tuh khaumul mauti, karena takut mati. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW tanya lagi, wasa'al tuhum, kata Nabi saya tanya lagi mereka, hal yuksirupi kumul mautu, ya Nabi kata banyak gak pada kamu nih yang pada mati gitu ya. Nah ya banyak kan yang mati, kama yaksurupina, sebagaimana yang banyak pada kami, kata Rasulullah. Kalau kami banyak sono ya ini ya di alam ini. Nah banyak katanya ke Nabi, bina qalu, mereka jawab naam, ada fi kulli sanatin janazatun, yang mati pada kami setiap tahun ada satu jenazah, setiap tahun ada yang mati atau setiap tahun atau ya lama cap ya. Iya, ya nggak, wah ngeroannya lama. Tahun 1 ya, gitu. Nggak dapat dia cep ya. Ya, tahun 1 ya. Oh gitu kan ya, bisa sehari 3 cep ya. Ya. Nah, kalau setahun 1 nggak ngeroan dah, susah ngeroannya. Kadang kebagian aku. Hah? Kadang-kadang nggak bagian isu. Nggak bagian gitu ya. Nah itulah ya, nah cerita daripada ya alam gaib nih yang Himalaya, namun yaitu ada jenazah apa tuh Jabal Qab gitu. Nah ya, papi alamil ghaibi haulail kaumu ya kasirun ya. Pada alam gaib ini mereka tuh kaum di sana banyak. Ya, mereka tuh kaum itu banyak. La ya'rifuhum ahadun siwallah ta'ala. Tidak ada yang kenal satupun ya, yang tahu tuh berapa tuh banyaknya tuh kaum di sana ya, siwallah selain daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi di alam gaib nih sana tuh, nah itu nggak ada yang tahu tuh banyak ya penghuninya. Tapi nggak ada yang tahu berapa jumlahnya, itu Allah lah yang tahu katanya. Wapi tafsir Syekh ya, di dalam tafsir ya Syekh nih ya, maksudnya sini Syekh Khatib kalau nggak salah gitu ya. An-nafi alamil ghaibi samaun ya gitu. An-nafi alamil ghaibi samaan wa ardon wa wajibalan wa biharon wa arsan wa kursiyan wa syamsan wa qamaran wa nujuman gitu ya. Wa hadzal alamu inda alamil ghaibi kal qatrati minal bahri gitu. Nah ya, dalam tafsir nih Syekh Khatib kalau salah nih, nah itu bahwa alam gaib itu, di alam gaib itu ada langit, ada bumi, ada gunung, ada laut, ada aras, ada kursi, ada matahari, ada bulan, dan wanujuman, dan juga ada bintang, sama kayak kita sini ya. Ini alam kita sini kan gitu ya, bumi, langit ya, bintang, matahari, laut ya, semua tuh ada. Nah di alam gaib sama seperti begini juga kita gitu ya. Nah kita ya wanujuman wahadzal alamu ya, alam kita nih ya gitu nih, di sini alam kita nih katanya inda alamil ghaibi, dibanding dengan alam gaib itu khalqatrati minal bahri, seperti setetes air di lautan gitu ya. Alam kita nih di bumi gini kan udah gede banget nih ya, kita gini, itu dibanding alam gaib di sono tuh, alam itu sama juga kita setetes air di lautan ya. Banyakan mana Cep? No, alam gaib tuh lautan gitu. Nah kadang kita turunin air tuh setetes tuh gitu, nggak kelihatan. Oh kita nih segini udah gede banget kan ya, itu alam kita sini kan ya, berapa negara, berapa benua kan ya, no kan gede banget lah tuh kan gitu. Nah itu dibanding sono tuh satu tetes itu ya, berarti nggak ada apa tuh ya, susah dibilang itu. Nah inilah ya kekuasaan Allah tuh begitu ya. Ini hanya kalau Allah bikin tuh sorga ya kan gitu, seluas tuh pandangan mata ya, buat orang yang apa tuh ya, yang paling miskin segitu tuh atu gitu.
Itu seorang alokasi sorga yang paling orang masuk sorga, yang udah paling belakang, paling miskin, itu gedenya sepandangan mata. Ya kita di sini dah pandangan mata kita nih Jabotabek lah. Kalau kita naik apa tuh tempat yang tinggi gitu. Itu seorang. Ya. Nah kalau ada 1 juta orang cep gitu. Ya kalau kita lihat begini kan nggak muat. Nah tapi kalau dibanding dengan alam itu gaib. Iya, nah setetes air gitu kita di sini. Tuh ya. Hanya alokasi tuh. Nah, belum lagi kalau yang surganya tuh orang-orang kaya. Ya. Itu tuh orang miskin segitu. Gitu. Ya. Ini dikatakan nih alam gaib. Kalau gaib kan gudinya apa? Ukurnya pakai apaan? Hati percaya. Ya, pakai iman kan. Ya, bukan pakai otak. Kalau pakai otak nggak, ya kagak nyampe. Ya, mana mungkin kan gitu. Ya, ini orang-orang yang ini nggak percaya kan gitu. Ya, oh, ngerinya tuh. Nah, ya, ini pakai iman gitu. Ya, nah, alam gaib tuh. Nah, baru kita bisa ya percaya tuh ada gitu. Gitu. Oh ya, nah orang itu apa? Ya, orang yang paling miskin tuh alokasi segitu gedenya. Nah 1 juta orang, nih Indonesia nggak muat. Ya, gitu. Ya, dikasih dia segitu. Nah, belum lagi yang kayanya. Ya, itu. Nah, yang kaya aja tuh kalau yang apa tuh? Tuh kalau yang sembahyang gituan aja cep tuh, yang antara maghrib isya. Ya, yang dibaca kulhu 15. Ya, sama apa tuh? Ya, sama ayat kursi dibaca, nggak bicara, nggak ngapa ngomong. Itu kan alokasi ya 10.000 kontrakan. Rumah. Nah, kalau Allah yang bikinin enggak ya kayak bukan yang kita 30 meter, Cep. Kalau kita kan bikin kontrakan 30 meter ya. Tipe 21. Hah? Iya, tipe 21 gitu. Gitu. Nah, kalau itu Allah nunu bisa segitu. Ya. Agak bikinin gede. Nah, kalau 1.000 ya. Taruh dah 100 meter lah ya. Gitu. Nah, kalau 100 meter tuh satu. Nah, ada 10.000. Berapa hektar? Itu baru, itu baru sekali. Kalau tiap hari. Nah, ya kalau segitu. itu kan buat orang kaya, Cep. Gitu. Ya, buat orang kaya. Gitu, ya. Kita tuh mana muat. Itu baru lo doangan, Cep, yang ngerjain. Nah, lo out, nain. Dan out di sebelah mana? Tuh ya. Nah itulah saking luasnya Allah. Ya kita jangan pikir apa ya, jangan pikir sempit gitu. Kan ada orang yang menganggap itu hadisnya di dhaif kan gitu. Ya, agak mungkin kan. Hah? Bisa enggak kerjanya segitu aja kasih 10.000. Oh gitu enggak mungkin. Wah itu kan berarti mempersempit ya apa? Ya kekuasaan Allah, mempersempit nikmat Allah, rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah kan, rahmatku melebihi, meluaskan dari segala sesuatu. Gitu kan? Itu. Nah, kalau kita menganggap tuh gitu, enggak mungkin enggak begitu. Lah berarti mempersempit kan? Atau juga menganggap Allah enggak mampu. Ya. Ya nggak boleh gitu. Jadi kalau untuk ada berita atau yang begitu-begitu, ya jangan kita anggap itu, kerjain aja. Ntar urusannya sih sunuk bayarannya, ya, tergantung dia yang ngasih. Gitu ya. Udah dijanjiin bakal diupain gede, ya belagu banget kagak mau. Ya, hanya kita kerjain dah yang gitu ya. Allah tuh punya ya kekuasaan. Kalau kita tuh nganggap begitu, berarti kita menganggap tuh kekuasaan Allah nggak ya terbatas, atau juga rahmat Allah tuh terbatas itu. Nah inilah ya di sini dicatatkan tuh ya bahwa tuh alam yang ada nih pada kita ini itu ya bagaikan ya gitu ya. Nah, qatratun tuh gitu ya. Nah, filal bahri, satu tetes di lautan. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anna wahidan mata, ada seorang meninggal. Wasallan Nabi alaihi salatu wassalam ala janazatihi. Rasulullah SAW Nabi menyolatkan jenazahnya. Wa zahaba bi janazatihi ila qabrihi. Nabi pergi tuh dengan jenazahnya ke kuburannya. Wadu pina dan dikuburin. Faraja'a ila baitihi. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya.
Faqamat Aisyatu radhiyallahu taala anha, maka Siti Fatimah diri bangun ya Nabi wa masat biyadi ya biyadiha imamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aisyah mengusap dengan tangannya sorbannya Nabi alaihi salam. Ya, jadi Nabi baru pulang habis nguburin salat jenazah, dia pulang. Nah, ya. Nah, Siti Aisyah datang bangun tuh ya, nyambut Rasulullah. Nah, kemudian Siti Aisyah ya usap tuh di punya sorbannya Nabi. Waqalat, kata Siti Aisyah begitu dia usapnya sorban Nabi, ya ajaba, heran. Ya, heran nih gitu. Begitu usap tuh di punya sorbannya punya bulat imamatuka, ya kata Siti Aisyah, ya Allah kok heran, kok sorban kamu nih ya Rasulullah basah, ya matahari ngencer, ya lagi terang gitu ya, nggak hujan nggak apa, nah kok nih sorban basah itu ya, tuh kata Siti Aisyah tuh. Ya, bulat imamatuka wasaubuka minal matar, ya gitu, basah tuh imamah kamu dan baju kamu dari hujan gitu. Wa fi zalikal yaum laisa fihi matarun, sedangkan pada waktu itu enggak hujan enggak ngapa, kok nih baju ada basah, siapa yang siramin air? Itu ya. Nah lagi panas ya, panas begini tuh sorban basah, baju pada basah kan gitu ya. Nah, sedangkan hari ini nggak hujan, walaisa fihi matarun. Nah, dengan kata-kata Siti Aisyah seperti itu, wa aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengetahui anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha ra'at matara ya alamal ghaib, ya bahwa Siti Aisyah itu lihat ada hujan di alam ghaib sana ya gitu ya. Loh ya, Rasulullah tahu bahwa Siti Aisyah tahu nih baju gua basah, sorban basah karena kehujanan di alam gaib suno ya. Di sini enggak hujan ya, panas ya, encer panasnya, lagi tengah hari bolong panas gini, masa tuh baju basah, siapa yang siramin air ya. Nah Rasulullah tahu tuh bahwa Siti Aisyah ngelihat suno ya bajunya Rasulullah gitu ya, gitunya Siti Aisyah tuh wajaba ya, ajaba ya, duh ya sangat kagum, heran itu ya. Ya satu kejadian yang begini nih Rasulullah tuh ya, nah dapetin seperti itu katanya tuh ya. Jadi Rasulullah tahu bahwa Siti Aisyah ini ya tahu tuh lihat alam gaib tuh. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi sallam, al yauma bima ghutiyat ra'suka ya. Nah kata Rasulullah, al yaum di hari ini ya bima ghutiyat ra'suka, ya dengan apa kamu tutupin kepala kamu ya. Nah ya bima ghutiyat ra'suki gitu ya, dengan apa kamu tutupin kepala kamu. Qalat ya gitu, kata Siti Aisyah, ghutaitu ra'si wirida-ika, saya tutupin kepala saya dengan sorban kamu gitu ya. Jadi ya Rasulullah tahu bahwa Siti Aisyah tuh tahu sono ada hujan di alam gaib. Nah ya Rasulullah tanya, ya lu tahu kan hujan di sono? Nah ya lu kepala lu tutupin pakai apaan jadi nggak basah gitu ya. Nah ya kata Siti Aisyah, saya tutupin pakai sorban engkau ya Rasulullah, jadi saya nggak basah nih gitu ya. Nah gitu ya. Nah wirida ikat tuh. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, ya Aisyatu, hai Aisyah ya, zalikar rida ya, hai Aisyah, itu sorban qad rufi'a an basarikal hijab ya, an basariki hijab ya. Kata Rasulullah, hai Aisyah, sungguhnya sorban itu telah mengangkat
pandangan mata kamu itu hijab katanya. Dengan sorbannya Nabi ya, pandangan ya, pandangan mata hati ya Siti Aisyah itu terbuka gitu ya. Itu ya. Nah, paraiti ya matara alamil ghaibi, maka kamu bisa lihat hujan di alam gaib gitu ya. Jadi kita Aisyah ya tutupin palanya pakai sorbannya Nabi, dengan ditutup begitu, nah terbukalah bagi Siti Aisyah tuh lihat ya bahwa di alam gaib itu ada ya hujan di sana itu tuh ya. Jadi dengan sorbannya Nabi tuh ya terbukalah ya hatinya tuh ya, mata hati Siti Aisyah tuh gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam ya Aisyah tuh wa fi alamil ghaibi matarun wa ghamamatun wa samsun wa qamarun la yaraha illal auliya'u wassolihun. Kata Nabi nih ya Aisyah, di alam gaib itu ada hujan. Jadi di alam gaib itu hujan juga, hujan kayak kita sini ya, ghamamatun ada awan mendung gitu ya. Wasamsun ada matahari, waqamarun ada bulan kan gitu ya. Ya, la yaroha tidak ada yang dapat lihat tuh ya keadaan tuh matahari, bulan apa semua yang ada di alam gaib ya, illa kata Nabi auliya'u ya, kecuali para aulia ya yang bisa lihat tuh sono, wasolihun dan orang-orang soleh gitu tuh ya, tuh yang bisa lihat tuh alam gaib tuh ya, karena Allah bukain ya hijab tadi tuh. Nah inilah ya kalau kita pengen ya gitu ya lihat jalan-jalan ke sono, nah begini dah mesti masuk ya kalangan dia. Kalau ini masuk kalangan dia nih para aulia dan solihin, nah itu kita bisa jalan-jalan dah ke sono ngeliat ya gimana tuh indahnya, cakepnya ya gitu ya, keadaan-keadaan mereka tuh yang tenang ya, nggak ada perselisihan, nggak ada keributan, nggak apa, tenang aja sono gitu ya. Nah itulah ya kita bisa lihat tuh gitu ya, teman kita masuk golongan ini dah ya, golongan tuh aulia dan solihin ya. Aulia solihin itu juga sama, karena yang dikatakan orang soleh itu al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad. Orang soleh itu adalah orang yang benar-benar melaksanakan hukum Allah dan hukum kepada manusia. Itu orang soleh. Jadi dia tuh habluminallahnya bagus, habluminannasnya bagus gitu. Itu orang soleh. Itu ya. Nah, ya kalau mau jadi ya jadi anak soleh, jadi soleh dah. Ya. Nah, ya. Tuh ya, gitu orang soleh tuh. Jadi hubungan pada Allah di ibadat apa semua tuh ya cakep dah. Ya, nggak ada ya kerusakan ya gitu kan. Nah, hubungan kepada manusia bagus juga. Ya nggak ada hasud, nggak ada dendam, nggak apa, semua cakep bagus dah. Nah itu yang namanya orang soleh. Nah ini yang dikerjakan oleh para aulia itu ya. Jadi aulia itu adalah orang-orang soleh tuh gitu ya, itu kan ya orang soleh tuh ya kan gitu. Kalau ala inna aulia Allah ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu orang yang namanya wali Allah itu nggak ada rasa takut, nggak rasa bingung ya, dalam keadaan apapun tenang aja dia. Mau lebaran tenang cep, itu aulia Allah gitu ya, gitu mau lebaran nih nggak kayak bingung besok apa gitu, nggak, pokoknya dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya. Ala aulia Allah tuh allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu kalau mau jadi itu aulia Allah gampang, yang berarti beriman dan takwa. Itu syaratnya Allah kata di Quran kan gitu ya. Itu ya aulia Allah itu allazina amanu wa kanu yattaqun ya. Aulia Allah itu adanya yang beriman ya, kita kan udah beriman nih, nah tinggal takwanya doang kan. Iya, atuk doang, atuk lagi gitu ya. Yang namanya takwa itu apaan? Imtisalul awamir wa jinabun nawahi, udah itu. Ya dikit itu jalanin perintah, jauhin
larangan. Jadi tuh orang yang takwa itu. Ya. Cabangnya. Gitu. Ya, tuh ya. Kalau kasih persyaratan orang jadi wali gampang itu Allah. Quran kan gitu. Ya. Nah, ya catatan wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan takwa. Nah, tandanya tuh dia wali, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tandanya dia tuh orang wali, enggak ada rasa bingung dan duka cita, enggak. Ya, itulah tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ya, gitu. La tulihim bai'un wala gitu, ya. Nah gitu ya orang tuh ya wali Allah tuh rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un, enggak terpengaruh dengan dagangan usaha apa semua tuh kagak gitu ya. Ya dia kerjanya zikrullah aja tuh. Tuh orang yang aulia Allah gitu ya, ringan Allah kasih gitu tuh ya. Jadi kata Nabi tuh yang bisa lihat tuh alam gaib itu yaitu para aulia dan salihin gitu ya. Nah itu ya tuh ya gampang dah ya. Gampang gitu ya, nggak sulit-sulit gituannya ya. Nah ya persyaratannya gampang gitu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman udah, nah tinggal takwanya gitu ya. Ya satu lagi udah sampai dah sono jadi aulia gitu ya. Tuh ya. Ya bisa tuh ya. Wasaliyun wa qaulu ta'ala wa mimma la ya'lamun, ya Allah berfirman tuh inilah mimma la ya'lamun, suatu yang kamu tidak tahu, isyaratun ila hadzihil mazkurat, ini mengisyaratkan apa yang disebut tadi itu yang dikatakan mimma la ya'lamun ya, berarti ada alam gaib di sana ya. Ya allazina yu'minuna bil ghaibi ya, kita harus iman apa yang alam gaib nih gitu ya. Jadi Nabi ceritain nih sama kita nih ada alam gaib begini. Ini mau hadisnya sahih apa kagak, jangan pikirin itunya dah ya. Itu mau sahih apa kagak ya. Jadi kalau cerita tuh para aulia apalagi para nabi begini ya, di kitab-kitab begini ya, kalau nggak masuk di otak kita jangan dipaksain. Itu ya benar apa kagak jangan dipaksain, nyariin lepas aja ya gitu ya, karena belum waktunya ya, karena perkataan tuh para aulia para ambiya ya yang ada mau gaib gini emang susah, belum waktunya nih ya. Otak kita untuk nerima kita paksain, bukannya bikin benar gitu ya. Nyariin aja lepas aja, cuman kita dengerin ceritanya oh gitu nyariin gitu ya. Nanti kalau emang kita tuh itu nanti Allah kasih. Kalau kita nggak terima, ya kita celak apa itu sampai yang apa sampai mati kita juga nggak bakal kita bisain merasain gitu. Tapi kalau kita apa tuh, ya kalau kita percaya, kita dengerin gitu, biarin dah tuh kita belum bisa nerima, biarin nanti sewaktu-waktu tuh Allah kasih, ya kita bisa nerima tuh otak kita, ya kayak anak baru kelas 3 kita kasih pelajaran kelas 5, kelas 6 gimana? Ya. Gimana? Bisa nggak masuk? Nah kagak ya. Gitu, dia kelas 3, kita kasih pelajaran kelas 5. Nggak susah. Nggak bakal masuk, diapain juga kagak. Coba di kelas 5, kasih pelajaran kelas 3. Ya lancar. Di kelas 5, kelas 6 kasih nih kerjaan kelas 3 tuh. Ya berhitung kelas 3. Yang begini. Tuh ya. Nah otak kita gitu juga. Kalau udah masuk itu, yang begini-gini. Gampang. Hanya para aulia tuh kalau gitu kan. Jadi itu begituin. Itu yang gitu sih. Gitu. Ya. Kenapa? Mereka udah semua ya. Nah, rasain udah semua ya, ngalamin. Jadi nggak ada kesulitan bagi dia. Nah kalau kita kan karena belum, nah gitu. Hanya salah satunya jangan sampai kita ya perkataan aulia, perkataan ulama, para ambiya tuh jangan kita celak. Karena kalau kita celak begitu sampai matinya kita juga nggak bakal kita dapetin, nggak bakal ngerasain. Kan ada kemungkinan nanti kita tuh Allah kasih sekarang-karang kita nih nggak bisa nih ya meresap begini nih, apa benar apa kagak, ada cerita macam-macam begitu ya yang alam-alam gaib gitu, kita nggak bisa meresapnya begini. Kemungkinan nanti di akhir hayat kita Allah kasih ya, di saat-saat dekat menjelang ya matinya kita ini Allah bukain tuh nih. Nah itu dah sampai kita bisa lihat itu
Ya. Tampak Oh. riadoh tuh. Hah? Tampak riadoh. Ya, ya tampak. Ya, kenapa di hati kita ini percaya ya bahwa itu yang dikatakan para aulia, ulama, anbiya itu yang alam-alam gaib itu benar. Begitu. Itu percaya nggak mencela. Gitu. Nah, jadi itu nanti di akhir hayat kita nggak bisa sekarang-karang ini ya karena sekarang kita orang kesibukan kan ya kalau nggak sih. Nah, nanti di saat kita lagi mau menjelang akhir hayat kita nih mati, nah ya kita lagi ya entar sakarat atau belum menjelang sakarat, nah Allah bukain tuh. Nih ya yang dikatakan oleh aulia dan ulama nih tuh. Tuh, disitulah saatnya kita tuh ya merasa tuh tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kembali dah kita selesai kan gitu ya. Itulah ya bisa kita tuh bisa dasain. Tapi kalau kita tuh kayaknya mencela, kita nggak mungkin yang begitu nih cerita-cerita ya dongeng apa gitu, kita nggak gitu sampai mati kita Allah nggak ngerasain tuh, nggak dapetin itu ya tuh loh ya, karena ini semua di luar apa ya, di luar otak kita gitu ya. Nah iya, nah kalau kita pakai otak itu mana bisa tuh tembus ke sono ya, ke langit itu ya, bisa tembus ke langit dong bisa ya, kagak kalau pakai otak gitu ya gitu ya. Nah, tapi kalau pakai hati ya bisa sampai sono ya, nah sampai ke aras sono ya, lauhil mahfuz tuh kalau pakai hati ya bisa tembus, tapi kalau pakai otak ya kagak gitu. Nah inilah ya, ya jangan sampai ini kalau ada tuh cerita-cerita yang model-model ya dari para aulia tuh yang macam-macam dah ya, kekeramatan atau apa tuh jangan dicela. Jadi dengerin aja. Kalau nggak masuk di otak kita lepas aja, biarin aja ya. Orang cerita kan gitu ya. Nah, gitu kan. Gitu ya. Lailatul Qadar diceritain tuh orang yang dapat malam Lailatul Qadar, dilihat tuh para malaikat sujud ya, puunan sujud gitu kan. Ya, malaikat bertasbih, puunan bertasbih ya, malaikat turun salamun ya, salaman tuh sama orang-orang. Mana gua kagak pernah gitu ya, gue jaga tuh malaikat, gue tangannya gini ya, kagaknya salaman gitu ya. Ya jangan gitu ya, kita nggak dibukain tuh. Kalau dibukain tuh lihat gitu kan apa malam Lailatul Qadar ya, terbuka kita lihat tuh malaikat ya yang lagi pada tasbih ya, lagi berzikir ya, puunan kita lihat sujud ya, bukan musim hujan kalau dia apa tuh ya, dia apa tuh ya, ketiup angin ya, disemplak gitu ya, ada itu bukan begitu ya, memang Allah kasih gitu karena kita nggak lihat. Itu yang Allah kata ya, kullun yusabbihu ya bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua itu ya bertasbih kepada Allah, tapi kita nggak paham ya tasbihnya dia. Kalau kita tuh ketemu malam Lailatul Qadar tuh puunan yang ada pada kita gitu, kita lihat dia lagi bertasbih, lagi apa tuh sujud ya, entar sujudnya dia gimana gitu ya, jangan samain sujudnya dia sama kita sujud gitu. Nah itu ya, itu buat orang-orang yang ya Allah bukain tuh ya. Nah ya lepas aja kalau kita nggak sampai begitu tuh di otak kita ya, belum Allah belum ya sampai entar ya, entah kapan ya Allahnya kita mengharapkan ya biar bisa ya dapetin yang namanya Lailatul Qadar secara hakiki tuh yang begitu, bukan ya secara ya riwayat aja, jangan kita lihat mata kepala kita ya, mata hati kita ya, itu yang begitu tuh baru kita yang dapat tuh khairun min alfi syahr ya, itu kita ibadat sama dengan 1000 bulan. Kita baca subhanallah ya sekali ya, sama dengan 1000 bulan kita baca tasbih tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini dulu dah, nanti terusin lagi gitu ya. Ya. Nah, ya wa ayatul lahumul lailu ya naslahu minhun nahar wa izahum muzlimun ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min awaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa wa inna yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.